Salam Kuningan berdesa. Kita kilas balik ke dua video sebelumnya. Desa pada masa prasejarah sekitar 300 atau 500 tahun sebelum Masehi dikenal dengan istilah Wanwa. Wanwa atau Wanwa ini berasal dari bahasa Melayu Polinesia. Wanwa lebih dulu hadir daripada negara kerajaan. Desa era negara kerajaan Majapahit ini ada 3 tipe. Yang pertama adalah desa, yang kedua tani, yang ketiga dapur. Teman-teman harus memahami juga bahwa Majapahit itu didirikan pertama kali di desa Tere. Dalam naskah para raton, Majapahit ini juga diawali dari pembukaan lahan hutan oleh orang-orang Madura, mungkin sekitar era Cakraningrat. Kita bahas dulu tipe yang pertama, yaitu desa. Desa merupakan perpaduan dari desa yang punya ketebalan adat, mewarisi beberapa hal dari Mataram kuno seperti tanah sima, dan juga ia melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Hubungan antara negara kerajaan dengan desa lebih mudahnya kita coba lihat pada teks Pupuh 89 Negara Kertagama atau Desa Warnana. Ada istilah begini, Swawisaya Singha lawan Gahana. Ini metafor antara singa dengan hutan. Singa itu kerajaan, kalau hutan itu desa. Di sini tani itu akan diposisikan sebagai basis pertahanan. Ada satu sambungan dengan elit-elit kerajaan, yaitu raja, namanya itu Wedono kalau orang Jawa bilang, tapi zaman dulu sebutnya Wedana. Wedana ini adalah representasi dari elit keraton. Wedana yang menjadi penyambung antara istana atau negara kerajaan itu dengan desa tani nanti akan bekerjasama dengan organ pemerintahan yang asli, organ pemerintahan yang bermasyarakat, organ masyarakat pemerintahan di desa masing-masing atau desa tani itu. Organ itu disebut dengan karaman. Karaman ini mengingatkan kita pada istilah pakraman yang ada di era negara kerajaan Bali kuno, dan juga rama pada era, rama kan orangnya, organisasinya ya karaman, itu pada era negara kerajaan Mataram kuno. Di dalam negara kerajaan Majapahit ada tipe desa yang ketiga. Saya gampang sebutnya Republik Desa saja. Republik Desa ini simbolnya adalah dapur. Dalam buku ini saya sebutkan dapur itu lebih cocok disebut desa mandiri. Dapur itu di dalamnya ada organisasi yang disebut Rama. Ingat ya, Rama itu seperti istilah organisasi pemerintahan setempat dan organisasi masyarakat yang berpemerintahan di era Mataram kuno. Di dalam dapur itu ada Rama sebagai kepala keluarganya secara organik. Lalu ada buyut, tetua-tetua, tapi jangan ditempatkan di atas secara hierarki, di samping. Majapahit harus kuat, tetapi desa tetap mandiri. Sayangnya ini saya dapat informasi bahwa dapur itu dari Mas Toreko ya, bahwa dapur itu cenderung desa yang lari. Dia nggak kuat untuk dia inginnya mandiri dapur itu, tetapi karena intervensi kuat dia cenderung lari ke arah pegunungan. Nancy Claire Gillen van Zetten van der Meer, ini namanya panjang banget. Nancy ini memaknai dapur dengan cara lain. Dapur itu komunitas desa pada skala regional atau Regional Village Communities. Regional Village Communities ini ada desa-desa otonom. Jadi dia desa ukuran besar, dapur itu desa-desa otonom yang masing-masing di desa itu ada Rama. Rama ini disebut Regional Village Communities dan terikat pada wilayahnya. Artinya apa? Desa sejak dulu itu yang terutama tipe desa mandiri semacam dapur ini
Ini yang ditemukan oleh sarjana-sarjana Belanda maupun sarjana-sarjana sejarah lain sebagai republik desa. Jadi di dalam dapur itu, satu, secara wilayah dia itu ada organ-organ desa yang otonom, terikat antara kepemimpinannya Rama, di sampingnya ada buyut, sesepuh, terikat di wilayahnya, nggak bisa lepas dari wilayah teritorialnya. Lalu kumpulan warga ini, dewannya disebut karaman. Saya lebih memaknai karaman ini sebagai musdes. Jadi musyawarah desa yang diikuti oleh para sesepuh, kemudian beberapa warga desa yang memang aktif mengelola sawah dan seterusnya. Nah, lahan itu secara kolektif dikelola oleh Rama desa, pemilik sawah, dan elit desa. Dari keragaman tadi itu, mulai desa, tani, dan yang terakhir dapur, bagaimana elit kerajaan Majapahit ini mengurusi keragaman ini? Kita beralih ke teks lainnya, yaitu Sotasoma, karya Empu Tantular. Ada pergolakan utama di masa itu, yaitu antara pengikut Hyang Buddha dengan pengikut Siwa Raja Dewa. Dua penganut besar ini sudah sangat luar biasa konfliknya, sehingga muncullah istilah, kalau kita lihat dalam lambang burung Garuda itu mencengkeram satu tulisan namanya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Mangrua. Tapi itu tidak cukup, masih ada kelanjutannya. Waneka Datu Winufus Wara Buddha Wiswa, artinya semuanya menyatu sampai Mangka Jinatua Kalawan Siwa Tatua Tunggal. Artinya apa? Pengikut kerajaan Siwa, pengikut agama Buddha dan pengikut agama Siwa harus saling bertemu. Dipisahkan dalam teks Sotasoma ini, simbolnya raja disimbolkan sebagai Raja Sotasoma yang menyamar turun ke hutan, turun ke desa untuk mendamaikan, sehingga nanti pada perjalanannya naskah-naskah sastra ini akan memperlihatkan bahwa persatuan dan kesatuan nasional itu di era Majapahit hanya bisa dipahami kalau elit kerajaan itu tidak hanya berusukan, tetapi juga masuk ke perbincangan religiositas. Kalau era rawan konflik harus segera ya ada rekonsiliasi atau perdamaian untuk mempertemukan secara eklektis lah, kalau nggak mampu sintesis. Jadi Siwa dan Buddha akhirnya menjadi pola tradisi keberagaman baru. Untuk menyatukan semuanya, Majapahit mengeluarkan istilah Pancasila. Pancasila itu diperoleh dari desa, sila-sila yang diperoleh dari sebagian sila-sila Buddha dan juga Siwa. Jadi disitulah kehebatan Majapahit, bagaimana bisa mengurung konflik dan merefleksikan ke dalam suatu diskursus besar yang berlangsung secara konsensus. Pancasila berasal dari desa, kemudian digunakan negara Majapahit untuk mengatasi konflik yang merebak di mana-mana. Bismillah, teman-teman akan bisa memahami desa era negara kerajaan Majapahit, baik antara teks Negara Kertagama maupun teks Sotasoma harus dibaca lengkap. Kalau Anda elit, bacalah Negara Kertagama. Kalau Anda rakyat, warga negara biasa, bacalah juga Sotasoma. Sehingga negara, elit kekuasaan negara tahu kapan harus dialog ke desa, dan warga desa tahu kapan harus meminta kerajaan turun langsung dan untuk dialog bersama. Inilah dalam konteks pergerakan teori diskursus hukum yang saya kembangkan dalam buku ini, mendudukkan Negara Kertagama dibaca sebagai satu sistem kekuasaan, sedangkan Sotasoma dibaca sebagai teks dunia kehidupan sehari-hari di desa. Poin yang penting dalam video kali ini adalah Pancasila menyatukan seluruh perbedaan yang ada, keragaman yang ada, dan mendekatkan dalam konteks dialog yang komunikatif. Kembali lagi saya bawa Chris Madura ini untuk meringkas sesi video tentang desa pada masa negara kerajaan Majapahit. Yang pertama, desa era negara kerajaan Majapahit itu tipenya ada 3. Yang pertama adalah desa yang sifatnya kombinasi antara adat dan administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah tani, dia punya kekuatan adat, organisasi pengorganisasi pertanian, dan bahkan basis
logistik untuk peperangan, baik pasokan makanan maupun pasukan. Yang ketiga, tipenya dapur desa mandiri. Cenderung desa ini punya organisasi sendiri namanya Rama Desa, sawah, dan institusi lainnya, baik adat dan seterusnya. Tetapi dia cenderung memang selalu lari ke arah pegunungan supaya apa? Supaya tidak mudah diminta upeti oleh negara kerajaan. Nah, tiga tipe ini kemudian yang sangat rawan konflik. Akhirnya kita harus baca ulang antara teks Negara Kertagama atau Desa Warnana dengan teks Sotasoma. Di situ ada Pancasila yang disumberkan dari nilai-nilai dari Siwa dan Buddha, yang diperkuat juga dengan model Sotasoma, bagaimana elit itu hadir ke desa-desa dan segera untuk menciptakan eklektisme antara Siwa dengan Buddha supaya tidak konflik. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika, Tanah Mangruwa dan seterusnya ditambah dengan Pancasila, kita berhutang budi pada desa. Simpulannya, desa adalah sumber pengetahuan tentang kedaulatan itu sendiri sekaligus diskursus ideologi Pancasila. Pancasila bersumber dari desa yang juga tidak lepas dari keragaman desa itu sendiri. Desa, tani, dapur. Salam.